Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Muatan PPKN dan IPS. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu Australia dan Asia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia dari segi ekonomi. Nah, hari ini akan kita pelajari adalah keragaman ekonomi di Indonesia, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman, dan sikap toleransi dalam keragaman. Sikap yang akan kita kembangkan adalah saling menghargai, cermat, teliti, dan juga aktif. Keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Nah, ini ada bidang kegiatan ekonomi di Indonesia. Pertama, ada pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan sekitar pantai. Yang kedua, ada kegiatan ekonomi peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan juga sekitar pantai. Yang ketiga, ada kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Contoh nama pekerjaan dan bidang kegiatan ekonominya ada pada gambar ya. Yang pertama ada perkebunan dan pertanian. Yang kedua ada perikanan dan peternakan. Yang ketiga ada kehutanan. Bidang kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Untuk pertambangan, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Untuk bidang ekonomi industri, kegiatan yang dilakukan berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau bahkan barang jadi. Untuk kegiatan perdagangan, biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Untuk kegiatan ekonomi jasa, biasanya berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini ada contoh pekerjaan dan bidang kegiatan ekonominya. Yang pertama ada perdagangan. Yang kedua ada contoh pertambangan. Ketiga ada jasa. Dan keempat ada industri. Selanjutnya, kita akan mempelajari sikap dalam menjaga keragaman. Nah, sikap yang harus kita miliki dalam menjaga keragaman adalah yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Dan masih banyak lagi ya sikap dalam menjaga keragaman. Lalu, apa sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman? Seperti sedang mengganggu teman yang beribadah, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain, lebih menyukai budaya asing daripada budaya sendiri, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama, serta masih banyak sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Setelah mengetahui sikap dalam menjaga keragaman, kita juga harus memiliki sikap toleransi dalam menjaga keragaman. Toleransi sendiri adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama, yaitu menghormati orang yang sedang beribadah, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, toleransi dalam suku bangsa, yaitu berteman tanpa membedakan suku dan ras, serta mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Ketiga, toleransi dalam keragaman budaya, yaitu mau mempelajari budaya dari daerah lain
dan bangga terhadap budaya sendiri. Lalu penerapan sikap toleransi dalam keragaman seperti apa? Nah, berikut ini adalah penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar kita. Antara lain, yang pertama, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Kedua, membantu ibu merapikan rumah. Ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. Keempat, belajar bersama adik atau kakak. Kelima, menghormati teman yang sedang beribadah. Keenam, melaksanakan tugas piket dengan baik. Ketujuh, bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. Kedelapan, menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. Kesembilan, menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. Terakhir, menaati peraturan yang ada, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sekian pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Tetap semangat dan jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.